Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ya Nabi, radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kunta li sahibika yawm al-jum'ati amsi wal imam yaqulu amsiku wasma'u amsiku wasma'u amsiku Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi qaddara wa qaddara walladzi qaddara fi khalqihi bi qadarihi wa 'adlihi wa qadara walladzi an'ama bi kulli shay'in muharram wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad al-nabiyyi wal karim وعلى آله وأصحابه الذين هم بالصدق والوقار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Allah sekalian, alhamdulillah kita di siang hari ini termasuk dipilih oleh Allah untuk merasakan, untuk menikmati intisari awakirillah, menikmati di sisa bagian umurina, umur yang diberikan oleh Allah untuk menikmati apa yang takwa. Intisari awakirillah, menjalankan perintah Allah adalah sebuah kesenangan, sebuah kenikmatan yang hakiki. Bila ada orang ini mulutnya hanya bisa menikmati makanan, tapi bila ada orang yang di sini lisannya dipilih untuk menikmati dalam Allah. Hadirin jemaah salat yang berbahagia, man ahabballaha ahabbana, yang mana di sini kita ini diberikan Gusti Allah nikmat masih bertemu dengan Syahrul Muharram yang tidak semua orang paham tentang itu. Muharram ini menceritakan banyak sejarah kepada kita. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Ini diceritakan di dalam tafsir Qur'an Imam An-Nawawi bin Al-Jalil ini dengan masyhur dengan kewalian dan kealimannya. Ini Nabi Nuh ini musim panas, Al-Ista'il Furqa. Nuh bulan Rajab tepatnya tanggal 10 Rajab, yang mana Nur baginda Muhammad juga diciptakan pada bulan Rajab. Nuh buat kapal Al-Ista'il Furqa. Secara akal mana yang membenarkan musim kemarau buat kapal? Tapi tidak, kalau Allah yang menghendaki Nabi Nuh ini dakwah 1000 tahun kurang 50, yakni 950 tahun. Hanya segelintir orang yang mau naik. Bahkan diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini yang ikut cuma ada 80 orang. Ruya Nuh alaihi salam rakiba fil fulki fi 'ashri Rajab wa marrat bil baitil haram fa fi sab'ah wa nazala 'alal fulki 'ashri Muharram fa shara dhalika al-yawm wa amara 'alaihi siyam syukran lillah. Nabiullah Nuh ini ternyata naik perahu itu mulai dari tanggal 10 Rajab
ini kalau kita memilih dari Murah Habib, tafsir Murah Habib Jusawi halaman 508. Kemudian ini Allah mengarahkan, ternyata perahu ini sampai diarahkan ke Baitullah Ka'bah. Di sini perahunya ditakdir sama Allah untuk tawaf. Kayak orang macam apa kita bekerja susah payah, kadang ini siang kita jadikan malam, malam jadikan siang hanya untuk kemudian menikmati hati kita, untuk kemudian sholat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat kepada Baitullah. Iya, kalau memang orang ini akal yang didahulukan kerja wisoro hanya untuk berjuta, 24 juta, 30 juta, hanya untuk muter-muter kotaan. Kalau memang hati ini sudah ditutup, menganggap Ka'bah adalah hanya seorang makhluk yang di situ berbentuk kotak, tapi tidak bagi orang yang di sini dipilih oleh Allah hatinya. Ka'bah ini adalah kiblat arah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabiullah Nuh ini ternyata turun dari perahu ini tanggal Ashiril Muharram. Kemudian Nabiullah Nuh fasholat dari yaum, Nabiullah Nuh ini puasa mulai dari Rejab tanggal 10 itu mulai kapal. Jangankan orang lain, anaknya sendiri jangan itu menghina Nabiullah Nuh. Ayat ini di mana musim panas buat perahu. La'asibal yaum, kata Nabiullah Nuh di dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa menolong kita ini, hanya Allah. Tapi kan kalau sudah ditutup anaknya, padahal ini adalah darah daging seorang nabi, apa yang disampaikan dengan sa'awi ilal jabali ya'sini minal ma'. Abah, kalau memang ini akan ada ini angin topan, saya akan naik ini ke gunung. Sa'awi ilal jabali, yang mana gunung ini ya'sini minal ma', yang akan bisa menjaga saya secara akal hadirin. Tapi Al-Quran kalau sudah mengatakan la asiman yaum, la asima, la nafil jinsi, sudah asing, orang yang menjaga dihilangkan, tidak ada yang bisa jaga nanti hari ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin, ternyata kita ini tidak boleh kemudian ini menganggap bahwasanya wahyu ini hal remeh. Karena anaknya Nabi Nuh dikandani ambil Al-Quran bahwasanya ini perintah Ismail Fulkan, ini perintah Allah yang Allah. Jadinya kan ini laisa min ahli, tidak termasuk dari keluarga kata Allah kepada Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh ini puasa setelah tanggal 10 Muharram. Ini menepi kapalnya. Kami pilih ternyata di sini Nabiullah Nuh ini menepi daripada Bukit Jubi. Diterangkan di dalam surat Al-Mulk ayat 44. Di sini bahwasanya Nabiullah Nuh ini ngemper, perahunya ini ngemper daripada di Bukit Jubi. Wa amara ma'ahu bi isyami syukranillahi subhanahu wa ta'ala, memerintahkan juga ayo kita sudah ditakdir Gusti Allah selamat, sudah tawaf di Ka'bah ini 7 kali. Kalau ditafsir Ibnu Katsir yang kami lihat selama 40 hari itu kapalnya tawaf. Kalau kita melihat dari ini, maka Asyura ini ada kesunahan-kesunahannya yang di sini diantaranya yakni puasa. Jadi sama tausiah alal qiyam,
Puasa Asyura ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa sehari di tanggal 10 ini yukaffir as-sanata allati qablahu, melebur dosa setahun yang lalu. Bahkan beliau juga di dalam Musnad Ahmad juga menyampaikan sumul yaum Asyura wa khalifu fihi al-yahud sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Yang ini sering kita buat tendensi untuk kemudian melakukan puasa Tasyrik. Rasulullah menyampaikan puasa kamu kalian semuanya di hari Asyura. Dan wa khalifu fihi al-yahud, jangan sama dengan orang Yahudi, sumu qablahu yauman, puasa sebelumnya itu satu hari. Ternyata di 10 Asyura ini Nabiullah Musa di Fathul Bari ini juga beliau Ibnu Hajar juga menerangkan, ternyata Nabiullah Musa ini diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun itu tanggal 10. Coba kita angan-angan di depan ini laut merah, panjenengan sedaya ini punya HP, bisa browsing luasnya laut merah bagaimana. Di belakang ini Fir'aun sama tentaranya, tapi Nabiullah Musa biarpun dikasih aso sama Allah, dikasih mukjizat ini tongkat, tidak serta-merta dipukulkan itu tongkat. Apa yang dilakukan Nabiullah Musa? Berdoa, minta sama Allah. Baru Allah kemudian alqi aso, lemparkan itu tongkat. Gak tahu ini secara akal apa fungsinya memukulkan tongkat. Secara akal mana, ilmu mana yang bisa menjelaskan tongkat dipukulkan terus membelah? Inilah yang diartikan mukjizat. Perkara yang mesti melemahkan musuh-musuh Allah yang asalnya dia secara akal tidak mungkin, tapi mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang masyhur Nabiullah Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya Engkau ya Allah, kepada Engkau wa ilaikal mushtaka, wadul kami, sahabat kami hanya kepada Engkau ya Allah. Kami tidak butuh pada yang lainnya. Wa ilaikal musta'an, kami minta pertolongan hanya kepada Engkau. Wala haula wala quwwata. Beliau juga ikrar bahwasanya tidak ada kekuatan untuk kami ini ikut ibadah kepada Engkau, beribadah menikmati sujud kita ini tidak ada kalau tidak dibantu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setelah menyeberang Nabiullah Musa juga berdoa lagi. Kalau secara akal pertama dipukulkan membelah, dipukulkan berarti membelah lebih besar, tapi tidak. Nabiullah Musa ini yakin dengan doa, minta sama Allah. Mari dulu. Setelah berdoa ini telah diperintahkan lagi, fa'alqi aso, ya Musa, lemparkan lagi itu tongkatmu. Ini ya Allah, kita ini hendaknya meniru beliau hadirin. Beliau yang Nabiullah Musa ini juga termasuk ulul azmi, Nabi yang ujiannya ini sangat besar. Tapi beliau ini ubudiyahnya ini sangat luar biasa. Mengaku sebagai makhluk itu sangat luar biasa. Jadi fungsinya kita ngaji mondok selama puluhan tahun, mungkin ada yang belasan tahun ngaji di rumah atau di mana tujuannya saat kita ini semakin mengakui kemampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesunahan besok di tanggal 10 Asyura
Wa'adana ba'du min asyara khoslatan. Ini diantaranya as-shaum, puasa tadi, wasilatul menyambung daripada sanak keluarga, wasadaqah wal iltizam wal ittihal, bersedekah. Mungkin kita ini ada sedikit lebih kasihkan kepada saudara kita yang kekurangan, terutama akunjan tetangga kita. Mandi pakai celak waziyaratu alimin. Nah, ini kalau orang-orang NU ini sering ketika Muharram ini ziarah pada orang alim ketika Asyura. Karena Nabiullah Adam juga itu merasakan dari Fatalah Adam birrabbihi kalimatin pada alaih. Nabiullah Adam ini juga Nabi yang di sini awal dibijui setan yang katanya ala buka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ada kamu makan ini buah karena buah ini menjadikan kamu ini kekal di dalam surga. Harus penipuan pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah iblis kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam ini tidak menyangka. Kenapa? Karena iblis ini bersumpah Allahi, menyebut nama zat yang agung. Nabi Adam tidak menyangka sama sekali ada nama zat yang agung, kemudian ini makhluk berani berbohong dengan alasan ada nama Allah. Nabiullah Adam ini mengikuti perintah daripada setan, tidak mau jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, watausi'atu 'alal iyal. Di hadis yang sahih di dalam masalah Asyura itu hanya hadis yang menerangkan masalah puasa dan tausi'ah 'alal iyal. Keluarga kita mungkin yang asalnya hari ini seringnya makannya tahu tempe, panjenengan menyenangkan karena mungkin istri panjenengan, anak jenengan ini adalah orang yang sujud kepada Allah. Minimal mungkin diajak sekarang makan apa nasi ayam, apa-apa tausi'ah 'alal iyal. Maka kita ini akan senang, oh iya saya mencari harta ini halal, jerih payah saya hanya untuk kemudian anak dan istri saya kenal kepada Engkau ya Allah. Maka wajar ketika anak dan istri kita yang kita kasih kemudian dari nama yang halal ini menikmati daripada shofatimu, menikmati kejernihan agama yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita. Semoga barokahnya khutbah kali ini akidah kita, istri dan anak kita semakin kemudian kita ini menjadi orang yang mengakui kemaluan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya Nabiullah Musa alaihi salam, Nabiullah Adam dan Nabiullah Ibrahim ketika dibakar yang dibaca adalah Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Engkau ya Allah, yang aku pasrai sebaik-baiknya aku pasrai adalah Engkau, yang kasih kehidupan saya adalah Engkau ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal wa minkum bila innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri ahyalihi tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi huwa sayyidus sadat wa ala alihi ulil mafahiri wal karamat wa ala ashabihi alladhina hum ahlul qiyadati wal maqamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu
salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaghfirullah li ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah wa Rasulullah faqad faza fawzan 'azima. Wa'lam aidan anna taqwa huwa amrun jazil wa amrun muhim fil hayat hatta Allah subhanahu wa ta'ala wa'lam aidan anna Allah amrun bada'a fi nafsi wa thanna al-malaikatu bil-kursi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ra'ana al-khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa as-sahabati kiram wa at-tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Bihna lana ya Allah bila tusudu bila lana khusus fi al-ashwa lana ya Allah warzuqna al-adab iman bika ya Allah warzuqna al-adab bika ya Allah wa alayna rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah yaqulu bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'an ya'budu fa'budullaha wa ashkuru 'ala ni'matihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Allahumma